Sore teman-teman, jumpa lagi dalam live Instagram Bisnis Sulawesi. Masih sama saya Bali Putra. Sore hari ini saya mengajak teman-teman akan menyimak obrolan terkait dengan koperasi, penguatan koperasi dan UMKM sebagai kekuatan menghadapi krisis. Dan saya akan ngobrol atau berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Abdul Malik Faisal. Tapi kita menunggu sebentar karena baru saja Pak Kadis menelpon saya, katanya masih mungkin agak telat karena masih sholat dulu sebentar. Dan teman-teman seperti biasa, ayo kita berinteraksi satu sama lain. Silakan menggunakan kolom komentar. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan apa yang kita obrolin. Mengundang Pak Kadis untuk bergabung bersama kita pada sore hari ini. Tapi saya akan tetap coba dulu. Saya Anuna 300. Oke, kita coba bersama Pak Kadis. Undang Pak Kadis untuk bergabung bersama kita sore hari ini. Iya. Oke, selamat sore Pak Kadis. Iya, sore Bli. Bali, bagaimana kabar? Kabar baik, kabar baik. Lama kita sudah tidak berjumpa ini Pak Kadis. Iya, betul ya, sudah jumpanya di dunia maya. Dunia maya. Bagaimana selain rutinitas keseharian, saya lihat masih aktif ini olahraga di laut. Ya, untuk refreshing ya. Kita butuh menyegarkan juga, selain otak yang disegarkan, fisik juga mesti disegarkan. Makanya iya, betul di laut kita. Betul, semoga kita selalu sehat Pak Kadis ya. Pak Kadis, ini sore hari ini kita banyak akan ngobrol terkait dengan koperasi dan UKM. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa selain sektor-sektor yang lain, koperasi dan UMKM juga merupakan salah satu sektor yang terdampak atau terkena imbas dari kondisi saat ini atau pandemi COVID-19. Nah, kalau saat kita bicara secara umum nih di Sulawesi Selatan, Pak Kadis, kondisi koperasi kita ini seperti apa saat ini? Ya, kalau koperasi kita di masa pandemi ini sebenarnya ini adalah dewa penolong buat masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Karena di masa pandemi ini meskipun segala sektor terdampak, terutama pelaku usaha mikro kita, tapi koperasi kelihatannya terdampak ya, tapi tidak sangat terdampak. Artinya yang masih survive itu adalah koperasi. Ini kita bisa buktikan bahwa di masa pandemi ini koperasi kita itu tidak ada yang bubar, tidak ada yang tutup usahanya. Malahan kami hampir setiap minggu itu menerima undangan untuk memberikan penyuluhan kepada koperasi-koperasi yang baru mau muncul. Ini artinya bukannya bubar di masa pandemi, malah tumbuh lagi koperasinya bertambah. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa di masa pandemi ini yang aktif bisa memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar, khususnya anggota koperasi, adalah koperasi sendiri. Seperti contoh beberapa koperasi-koperasi besar yang ada di Sulawesi Selatan ini, ada di Makassar, di Bulukumba, di Tanah Toraja. Itu di masa pandemik ini memberikan bantuan kepada anggotanya, baik itu berupa sembako maupun bantuan keuangan. Begitu juga bukan cuma kepada anggota, begitu juga masyarakat di sekitarnya. Nah, kami pada saat bulan Maret April kemarin, itu masa di mana lagi puncak-puncaknya COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, kami itu kedatangan koperasi besar, beberapa koperasi besar, untuk menitipkan bantuan sembako untuk bisa diedarkan kepada masyarakat di sekitar kantor kami. Kami dapat 200 paket dari koperasi. Ini menandakan bahwa koperasi itu di masa pandemi tidak terdampak. Mereka tidak terlalu parah terdampaknya. Mereka terdampak tapi tidak terlalu parah, artinya yang lain pada tutup toko, koperasi tidak tutup, dia tetap buka. Dan ini yang harapan kami saat ini untuk tetap memperkuat koperasi di masa pandemi ini, di mana kami terus memberikan pelatihan baik itu secara daring maupun luring. Tujuannya adalah bagaimana koperasi itu bisa berkembang dengan kualitas pengurus pengawas yang bagus. Makanya hari ini pun kami sekarang ini tadi pagi saya baru membuka acara
pelatihan kepada pengurus koperasi, tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, bagaimana bisa membuat laporan pada saat rapat anggota tahunan. Nah ini yang kita terus tekankan, karena kita harus ingat bahwa koperasi itu adalah perusahaan. Koperasi itu badan perusahaan, artinya siapapun yang menjadi anggota dia adalah pemilik koperasi. Kalau dia pemilik koperasi, berarti dia adalah pengusaha, karena yang dimiliki koperasi adalah perusahaan, seperti itu. Jadi kalau kita menjadi anggota koperasi, kita adalah pengusaha karena kita memiliki perusahaan yang namanya koperasi. Karena koperasi itu orientasi profit ya, untuk bisnis ya, seperti itu. Seperti itu Bali. Ya, Pak Kadis, selain selain penguatan atau meningkatkan skill atau kemampuan dari SDM, dari manajemen itu sendiri, nah kira-kira apa yang memang dilakukan atau dibenahi saat ini di bidang koperasi? Karena kalau kita lihat era di saat ini kan sudah mulai berubah nih Pak Kadis, mulai di era digital, hampir rata-rata menggunakan digital. Nah, apakah itu juga menjadi prioritas untuk peningkatan SDM di koperasi itu sendiri? Ya, jadi memang kita lagi mendorong koperasi itu selalu naik kelas. Nah, untuk menuju naik kelas ini bukan cuma kualitas SDM-nya yang kita perbaiki, bukan cuma modalnya yang ditambah, tapi teknologi yang digunakan. Kalau mereka masih melayani anggotanya dengan model konvensional, anggota harus ke kantor umpamanya, itu kan memakan tidak efisien, tidak efektif. Nah, kita mendorong bagaimana koperasi-koperasi itu go digital. Jadi segala sesuatu yang bisa memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi digital, kita dorong ke digital. Kenapa mesti digital? Karena ini akan mendorong bagaimana kinerja daripada koperasi itu sendiri itu lebih efisien dan efektif. Seperti contoh, koperasi sekarang banyak yang melayani anggotanya, tidak lagi anggota harus ke kantor, tapi cukup di rumahnya dia. Dengan teknologi, dengan smartphone, dengan aplikasi yang koperasi gunakan, transaksi antara anggota dengan koperasi itu bisa terjadi. Karena koperasi itu ya anggotanya itu dua fungsi, dia selain menjadi customer, mereka selain juga adalah pemilik perusahaan koperasi itu sendiri. Jadi kita dorong ke arah teknologi, ajar aplikasi. Nah ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu masih banyak koperasi-koperasi yang usianya sudah kira-kira kalau mau dihitung dia di atas 40-50 tahun, yang mungkin anggota pengurusnya diikuti juga usianya bagaimana, umurnya kira-kira di atas 60 tahun. Dan inilah bagaimana kita mendorong, memberikan pendampingan kepada koperasi supaya sejak dini menyiapkan generasi pengurus koperasinya. Nah, generasi ini adalah milenial yang paham dengan teknologi, sehingga yang cepat memberikan estafet generasi itu kepada milenial atau generasi yang paham dengan teknologi, pasti koperasinya akan lari kencang. Tapi kalau koperasinya meskipun besar, ya, tapi masih dikelola secara konvensional, mungkin kelihatannya besar, tapi dia untuk perkembangannya itu lambat sekali, ya, lambat. Pergerakannya berbeda dengan pengurus yang sudah paham dengan teknologi. Dan itu sudah banyak di Sulawesi Selatan koperasi yang besar, kemudian dikelola oleh pengurus yang milenial, anak-anak muda semua. Seperti itu Bali. Ya. Pak Kadis, kalau misalnya dari segi jenis ini, kalau selama ini kan mungkin koperasi simpan pinjam itu yang mendominasi di Sulawesi Selatan, atau sudah mulai berubah ini? Ya, Pak Kadis. Pak Kadis, masih mendengar saya, Pak Kadis? Ya, jadi inilah bedanya antara manusia dengan teknologi. Teknologi bisa lebih cepat, lebih pintar, tapi dia tidak beretika. Dia bisa memutuskan hubungan kita kepada dia. Kalau kita memutuskan, kita pamit. Mohon izin, kita putus dulu. Kalau ini dia tidak minta izin, langsung putus saja. Baik. Pak Kadis, kita abaikan kelakuan dari teknologi itu, Pak Kadis. Nah, kalau misalnya kita lihat ini mungkin mendominasi koperasi yang di Sulawesi Selatan ini adalah koperasi simpan pinjam gitu ya. Nah, apakah ini masih cukup bagus pergerakannya ke depan, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang harus disiapkan oleh pengelola koperasi itu sendiri? Iya, jadi kalau koperasi, kalau memang jenis usaha koperasi yang mendominasi
Indonesia itu memang simpan pinjam, termasuk di Sulawesi Selatan ini. Jadi simpan pinjam bukan cuma di Selatan, ada di 34 provinsi. Ini yang paling cepat tumbuh. Kemudian memang ini yang diminati oleh calon-calon pendiri koperasi, itu adalah simpan pinjam. Apakah khusus dengan koperasi KSP, koperasi simpan pinjamnya, ataukah dia serba usaha, tapi ada simpan pinjam. Tujuannya memang bagaimana, karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya ini, kita lagi bagaimana mengembangkan pelaku usaha mikro kita untuk bisa naik kelas. Nah, pelaku usaha mikro naik kelas ini dibutuhkan membutuhkan modal dan pendampingan. Dan yang siap untuk memberikan modal dan mendamping itu cuma koperasi. Makanya hampir semua koperasi di seluruh Indonesia itu yang berkembang adalah simpan pinjam, karena peminatnya banyak. Jadi UKM-UKM itu akan berminat masuk ke koperasi simpan pinjam karena manfaatnya langsung terasa, karena itu di sana bisa menjadi sumber modal usaha untuk kembangkan usahanya, kemudian dia tempat berlindung kalau ada masalahnya. Makanya koperasi simpan pinjam itu di Indonesia sangat berkembang sekali. Dan kami juga mendorong ya, karena mungkin wadahnya koperasi simpan pinjam, tapi anggotanya adalah UKM-UKM yang punya produk atau dia adalah produktif. Makanya kami mendorong memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota koperasi yang pelaku UKM. Nah, kalau ini skillnya bagus ya, usahanya berkembang, yang menikmati adalah koperasinya. Jadi begini, UKM itu selain orangnya adalah anggota koperasi, tapi usahanya adalah mitra koperasi. Ya, jadi pelaku UKM itu kalau dia orangnya dia adalah anggota koperasi karena dia koperasi primer, tapi perusahaannya itu adalah mitra koperasi. Jadi koperasi ini membantu mendorong pelaku usaha khususnya di usaha mikro kecil. Begitu di Bali. Ya, Pak Kadis, tadi di awal Pak Kadis kan menyebutkan bahwa justru di tengah pandemi ini banyak bermunculan koperasi-koperasi baru. Nah, apa yang mungkin bisa Pak Kadis sampaikan untuk mereka-mereka yang masih membentuk koperasi dalam situasi seperti ini? Banyak faktor yang menyebabkan munculnya koperasi-koperasi baru. Selain mereka ingin bersatu untuk lebih kuat ya, karena memang kalau kita lebih banyak bersatu, yang tadinya lemah bisa jadi kuat. Kemudian ada faktor-faktor kebersamaan di mana kalau dia berusaha sendiri resikonya itu terlalu tinggi, dia sangat gambling ya, resiko untuk gagalnya sangat tinggi sekali. Tapi kalau dia bersatu dalam satu koperasi membentuk usaha, itu untuk dia gagal itu agak susah, karena pertama modalnya akan pasti lebih besar, dan pasti jenis usaha yang dilakukan itu dan fokus kepada apa yang akan dibisniskan. Nah itu. Terus kemudian saya cuma berharap kepada teman-teman yang saat ini lagi proses membuat satu koperasi di masa pandemi ini, bahwa jangan berpikir dulu koperasi itu bisa untung. Kita berpikir bagaimana koperasi yang kita buat itu bisa bertahan, bisa survive di masa pandemi. Jangan berpikir bahwa koperasi ini muncul, terus kemudian bisa dapatkan mimpinya terlalu tinggi, obsesi terlalu tinggi untuk bisa menghasilkan suatu profit, itu bahaya. Tapi yang kita buat adalah bagaimana kita bisa bertahan keluar dari pandemik, setelah pandemik baru kita bagaimana mengembangkan koperasi kita, melakukan ekspansi usaha seperti itu. Seperti itu barangkali di Bali. Ya, betul. Mungkin kalau misalnya kita mendengarkan cerita-cerita dari pengurus-pengurus koperasi sebelumnya yang sudah sukses, barangkali Pak Kadis, mungkin mereka menyampaikan bahwa ketika kita membuka koperasi dengan modal seperti ini, kita akan bisa berkembang dan bisa mendapatkan untung ketika sudah berjalan berapa bulan atau berapa tahun. Nah, mungkin hal itu yang juga didengarkan oleh pengurus-pengurus yang baru, sehingga ekspektasinya bisa tinggi kan, seperti itu. Jadi dalam kondisi ini ekspektasi janganlah terlalu tinggi dulu kan, seperti itu, walaupun keuntungan belum kita dapatkan, yang penting bisa jalan dulu seperti itu. Nah, betul. Kalau kita tadi kan kita banyak soal koperasi nih Pak Kadis. Kalau soal UMKM ini Pak Kadis, apakah kondisinya sama dengan koperasi yang masih bisa berkembang atau masih bisa eksis di kondisi seperti ini atau pandemi ini, atau justru berbeda kondisi UMKM kita? Iya, kalau koperasi dan UKM sangat berbeda kondisinya di masa pandemi ini. Yang pertama, contoh, pada saat bulan Maret, April kemarin, di masa puncak-puncaknya COVID-19, pada saat awal-awal, di mana diberlakukan PSBB di Makassar dan di Goa,
itu luar biasa dampak terhadap pelaku UKM kita, khususnya pelaku mikro pangan ya, yang menyiapkan makan minum. Kalau kita melakukan survei pada saat Maret April kemarin, 10 yang kita survei ya, itu 9 yang tutup, cuma 1 yang buka. Kalau kita lakukan survei pada saat itu, artinya 90% itu tidak buka, tutup usahanya, ya tidak menjalankan usaha. Nah, tapi dalam perjalanan terus sampai dengan hari ini, ya kita lihat bahwa pelaku usaha kita mulai bangkit, karena ini kemampuan kemandirian dia, bahwa kita tidak boleh begini terus, kita tidak boleh menerima saja nasib kita gara-gara pandemi, kita harus bangkit. Dan akhirnya kalau kita melakukan survei hari ini, melakukan survei terhadap 10 pelaku usaha yang membuka tutup usahanya, itu kita akan dapatkan 10 buka. Kalau kita survei 10-10-nya buka. Artinya pelaku usaha kita sudah mulai bangkit. Cuma memang omset mereka yang didapatkan sebelum pandemi itu belum sama dengan yang didapatkan sekarang, karena ada pembatasan seperti kalau rumah makan itu volume pelanggan yang masuk ke tempat jumlah pelanggan yang masuk ke tempat rumah makan ini tidak boleh lebih dari 50%. Kemudian harus mematuhi protokol kesehatan ya, seperti harus pakai masker, kemudian harus cuci tangan, jaga jarak. Nah, ini yang membuat pelanggan jarang, malas keluar rumah, lebih senang pesan di rumah ya, sehingga warung-warung konvensional yang tidak bekerja sama dengan marketplace atau startup ya yang memfasilitasi UKM kita penjualan untuk secara iya, itu yang tidak. Tapi kalau ada yang melakukan hubungan secara onboarding ya, bisa pesan secara online dari provider penyedia, itu pasti tetap bisa eksis, bisa jalan, karena kita lihat ini kan berubah, shifting ke budaya masyarakat itu berubah di mana saja ya. Biasanya jarang pesan di rumah, sekarang hampir semua, dan di rumah ini bisa pesan sesuai selera ya. Mulai bapak, ibu, anak itu bisa selera yang berbeda, bisa datang 4 delivery yang datang ke rumah. Seperti itu, Mas Uli. Baik, Pak Kadis, kalau misalnya itu kan dari segi UMKM yang jenis makanan dan minuman. Nah, kalau misalnya jenis-jenis yang lain, terakhir kalau saya tidak salah, Pak Kadis juga mendatangi tenun tradisional ya di masyarakat pedalaman Kajang. Nah, terus di tempat-tempat lain kan banyak sekali sebetulnya UMKM semacam itu di Sulawesi Selatan. Nah, kalau mereka ini apa yang kira-kira bisa dilakukan Pak Kadis untuk bisa mereka tetap eksis? Ya, jadi kami pemerintah provinsi mengunjungi sentra-sentra produksi dari masyarakat yang ada di kabupaten kota. Tujuan utamanya yang pertama adalah memberi semangat. Kita memberikan semangat bahwa ayo, ini pandemik akan lewat, akan selesai. Jangan berhenti untuk produksi. Kita datang ke sana memberikan semangat. Kemudian kami juga menjemput bola bagaimana produk-produk ini bisa kita antar ke pasar atau ke off-takernya. Jadi kita datang menjemput untuk bisa mempertemukan, karena di kondisi seperti sekarang ini kan semua serba terbatas, apakah transportasi, kemudian untuk pengiriman barang, sehingga pada saat kami jalan itu kami juga menjemput, ada beberapa sampel-sampel daripada produk itu kami bawa untuk kami pertemukan, dan kami menjalin kira-kira jembatan bagaimana pasar dari produk-produk mereka yang ada di daerah ini bisa ketemu dengan pembeli yang ada di kota. Begitu juga UKM yang orientasi ekspor. Jadi kita terus menyambungkan dia antara customer dengan produksi dari pelaku UKM. Jadi kita mempertemukan mereka. Dan seperti kemarin saya ke satu kabupaten meninjau sentra, kemudian saya minta produknya, penuh mobil saya di belakang itu produknya, kita antar ke Makassar mempertemukan. Kenapa? Karena saat ini memang masih sulit untuk mencari transportasi khusus untuk barang-barang mereka masuk ke ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya bahwa meskipun di masa pandemik ini Pak Gubernur membukakan lagi titik-titik atau spot-spot baru untuk bisa memasarkan produk-produk UKM seperti yang ada sekarang di Lego-Lego ya. Di Lego-Lego di situ sudah ada makan minum, kemudian ada
UKM dari kerajinan, umpamanya anyaman ya, itu sudah ada di sana dan macam-macam lagi. Dan kita berharap bahwa ke depan pandemi ini berakhir, semua sudah siap lari kencang untuk menjemput bolanya. Gitu, Mas Bali. Walaupun sampai saat ini kita belum tahu ya kapan ini akan berakhir, tapi kita mulai sekarang sudah harus mencoba untuk lari kan seperti itu Pak Kadis. Pak Kadis kalau misalnya betul, Pak Kadis kalau misalnya kita lihat kemampuan dari pelaku UMKM kita di Sulawesi Selatan untuk bagaimana mereka yang walaupun ada di daerah tapi bisa ketemu langsung dengan bisa bertemu mungkin secara online atau apa dengan pembeli-pembeli mereka yang ada di perkotaan atau bahkan di luar daerah, di luar negeri atau seperti itu. Nah kalau selama ini kan dinas selalu mencoba untuk memfasilitasi seperti itu, mempertemukan antara yang memproduksi dengan yang konsumen kan seperti itu. Nah kalau kemampuan mereka sendiri, bagaimana bisa bertemu langsung dengan konsumen mereka, apakah sudah cukup mumpuni atau masih seperti apa ini Pak Kadis? Ya, jadi kalau kami lihat skill dari pelaku usaha mikro kita yang di daerah tidak sama, kesempatan tidak sama. Ada yang betul-betul paham dengan teknologi sehingga memanfaatkan sosial media untuk promosi produk. Kemudian ada yang memang masih selalu minta bantuan kepada orang-orang atau pemerintah daerah setempat. Bahkan ada yang berani saya lihat ada yang berani itu menawarkan produknya sampai dengan ke luar negeri, meskipun sebenarnya kemampuannya masih jauh di bawah, tapi dia berani. Nah ini yang hal yang luar biasa yang kami lihat dari pelaku usaha mikro kita yang ada di daerah. Cuma kelemahannya sekarang karena semua serba terbatas, bahkan seperti contoh pesawat yang ke Selayar, umpamanya pesawat yang ke Palopo itu sekarang tadinya setiap hari, sekarang itu 3 kali 4 kali seminggu. Artinya ada pengurangan jadwal penerbangan. Ini juga berpengaruh terhadap produk-produk pelaku usaha kita yang ada di daerah. Karena kalau pesawatnya rutin terbang, ya artinya oleh-oleh orang belanja oleh lebih banyak ya. Mungkin sama dengan di Bali, dengan pesawat dikurangi ya. Ini juga dampaknya seperti itu juga. Nah makanya produksi dari pelaku UKM itu juga tidak seperti kalau umpamanya biasa dalam satu hari bisa produksi 50 produk, sekarang tinggal 25 sampai 30. Kenapa? Karena pembelinya yang kurang. Tapi itu sudah luar biasa karena saya sudah sampaikan bahwa di masa pandemi ini kita tidak cari untung. Bagaimana kita bisa bertahan supaya pekerja-pekerja kita yang membantu kita memproduksi ini itu tidak dirumahkan. Mereka tetap kita bisa diberikan gaji. Dan pemerintah pusat juga sudah memberikan dukungan-dukungan dengan itu, seperti pemberian stimulus umpamanya, subsidi bunga terhadap kredit kurnya, kemudian ada pemulihan ekonomi nasional, ada pemberian bantuan modal kerja. Saat ini kita lagi mendata untuk pelaku usaha mikro yang modal usaha 50 juta untuk bisa mendapatkan bantuan dari Presiden sebesar 2,4 juta per unit usaha mikro. Dan ini sangat luar biasa. Ya, kami di Sulawesi Selatan alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih sudah 80.000 pelaku usaha mikro yang sudah tersalurkan bantuannya melalui bank. Ya. Tapi masih banyak pelaku usaha mikro kita belum bisa menjemput bola ke bank karena belum tahu dia dapat atau tidak. Tapi kami sudah dapat data lebih 80.000 sudah tersalurkan melalui bank. Begitu di Bali. Pak Kadis, kalau misalnya kita bicara masalah optimisme ini Pak Kadis, seberapa tinggi sih bahwa kita ini masih tetap bisa berjalan dan sampai kapan ketika pandemi ini masih berlangsung, sampai kapan hal itu baru kita bisa jalan? Jangan sampai ini kita kan belum tahu nih kapan berakhirnya, apakah sebulan lagi, 2 bulan, atau bahkan setahun depan masih juga. Nah, seberapa optimis kita dengan UMKM kita Pak Kadis? Ya, jadi kalau melihat secara secara umum ya, pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Selatan ini kan di triwulan pertama kita ada plus di 2,5%, kemudian kita di triwulan kedua ada di minus 3 sekian persen. Tapi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional minus 5, kita masih lebih bagus dibanding itu. Artinya kita masih ada selisih 2 poin dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dan saya
sangat yakin dan sangat optimis bahwa di triwulan ketiga ini kita lebih baik daripada triwulan kedua. Begitu. Kalau kita ada di -3, mungkin kita insya Allah di triwulan ketiga ini karena kita ada di triwulan ketiga sekarang ini, itu mungkin bisa lebih baik. Mungkin tetap minus tapi kita tidak sampai 3, mungkin seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa siklus ekonomi di level bawah itu di masyarakat itu sudah berjalan. Karena dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro, ini akan mendorong daya beli dari masyarakat yang ada di bawah. Nah, kalau umpamanya usaha mikro kita mulai bangkit membuka warung-warungnya, ya, kemudian seperti contoh, dia menjual makan nasi goreng, kemudian yang minum pakai botol minum mineral, kemudian minuman-minuman yang dari ini kan pengaruhnya bahwa pelaku usaha besar juga sudah terdampak untuk bisa berkembang karena melalui usaha mikro, ya, minuman-minuman mineral, botol plastik itu kan yang buat itu pasti perusahaan besar, ya kan? Nah, kalau umpamanya di Sulawesi Selatan ada 1 juta pelaku usaha mikro yang bantu produk-produk usaha besar, minuman-minuman kaleng dan plastik ini dijual oleh perusahaan mikro, otomatis kan perusahaan itu bisa bangkit. Nah, kalau dia bangkit, artinya pelaku usaha besar itu nanti tidak perlu memberhentikan pekerja-pekerjanya, bahkan kembali mengundang untuk bekerja karena produk yang dia produksi itu sudah dibantu oleh pelaku usaha mikro untuk bisa dipasarkan langsung ke konsumennya. Seperti contoh itu. Artinya kalau kita bantu usaha mikro, usaha besar pasti terdampak. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, kalau pelaku usaha mikro berjualan dan daya beli masyarakat sudah berkembang, dampaknya adalah terhadap pendapatan asli daerah seluruh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Karena di sana ada pajak PPH PPN, ada pajak restoran, ada pajak makan minum. Ini akan berkembang. Ini akan menjadi stimulus untuk pemerintah kembali ya secara siklus untuk bisa membiayai program-program pemerintah. Karena pemerintah tidak akan bisa jalan kalau PAD-nya tidak ada. Bagaimana bisa menjalankan satu program kalau uangnya pemerintah tidak ada? Uangnya pemerintah dari mana? Pasti dari pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi. Nah, siapa yang bisa memberikan pajak? Itu rakyat yang bisa. Rakyat bisa memberikan partisipasi PAD kalau dia punya daya beli. Makanya ide Pak Jokowi, Pak Presiden ini memberikan bantuan kepada usaha mikro 24 juta, sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro di Indonesia, itu ide brilian. Dan kami insya Allah akan menempatkan itu dan pasti dampaknya terhadap pelaku usaha besar juga kena, ya. Seperti contoh, ya, minuman-minuman kaleng, minuman mineral, itu kan pasti produksinya dari pabrik. Nah, pabrik ini kan pasti perusahaan besar. Nah, seperti itu kira-kira Bu Bali. Termasuk juga memberikan bantuan kepada teman-teman yang pekerja yang bergaji di bawah 5 juta, ya. Itu ya. Dan harapannya agar ekonomi itu berjalan gitu, ekonomi di masyarakat itu berjalan. Nah, kalau misalnya kita membaca arti dari pertumbuhan ekonomi ini, Pak Kadis, kalau selama ini kan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata secara nasional. Nah, walaupun kondisinya saat ini masih seperti itu, tapi kan ada minus, artinya pertumbuhannya itu minus. Apalagi Pak Kades sebutkan tadi itu sampai 3. Nah, itu artinya terhadap perekonomian masyarakat kita itu seperti apa, Pak Kades? Ya, jadi begini. Dia ini minus kan pertama begini, semua serba terbatas. Seperti contoh, meskipun ya saat ini pelaku usaha kita tetap melakukan ekspor, ya, produk dari Sulawesi Selatan, tapi itu terbatas, ya, masih terbatas. Artinya tidak seperti pada saat sebelum pandemik. Dan ini yang berpengaruh terhadap ekonomi kita, karena banyak produk pertanian, hasil bumi itu harus ngantri. Seperti contoh yang paling besar saja kopi. Kopi sekarang kita petani ini kan sudah berteriak, kopinya produksinya banyak sekali. Seandainya tidak ada pandemi kan ini lancar masuk ke Eropa, ke Amerika, kemudian masuk ke pasar-pasar yang ada di Asia. Nah, sekarang mereka menolak pasar-pasar kopi yang ada di luar sana itu menolak barang masuk. Akhirnya kopi ini bertumpuk, pengumpul kopi yang ada di Makassar ini tidak mau beli kopi karena di gudangnya masih penuh kopi. Akhirnya kopi itu masih bertumpuk di gudang-gudang petani yang ada di desa-desa. Nah, persoalan sekarang ini petani butuh makan.
Sehingga kopi yang hasil kopi yang ada di desa ini yang tadinya punya Arabica umpamanya yang grade 1 umpamanya yang tadinya bisa dijual 80.000 per kilo, 85.000, sekarang terjun bebas dia masuk di bawah 35.000, 30.000 terjun bebas. Kenapa? Karena petani kita butuh makan gitu. Nah ini yang berpengaruh. Nah ini kira-kira bayangan dampaknya kenapa dia minus gitu. Karena uang yang masuk ke uang yang berputar untuk masuk ke desa ini stop karena pengumpul. Nah ini salah satu contoh produk ya, contoh kopi. Tapi banyak lagi produk-produk lain, cengkeh juga begitu dan lain-lain. Seperti itu. Makanya ini terdampak karena uang yang berputar yang seharusnya kembali ke desa untuk siklus dia berputar, ini uang yang berputar tinggal ya. Nah kalau mau ditanya tinggalnya di mana, nah ini mana tinggalnya tuh uang sekarang ya. Kita tahu bahwa para pengumpul simpan uang tidak berani. Nah begitu juga dolar yang masuk sangat terbatas karena seperti contoh Jepang itu stop tidak menerima impor dari produk apa saja di Jepang, termasuk produk-produk kita dari Indonesia. Nah yang terdampak kita nih, Selatan yang paling banyak ekspor umpamanya hasil bumi ke Jepang itu juga ikut terdampak. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai jalan pelan-pelan. Kemarin umpamanya contoh dari produk briket turunan kelapa tempurung ya, itu sudah di masa pandemi ini sudah 2-3 kali lakukan ekspor ke Saudi Arabia seperti itu. Begitu juga hasil pertanian, kemudian hasil kan mulai cuma sama dengan omset usaha mikro, volume pengiriman itu belum normal, belum sama dengan sebelum masa pandemi ini. COVID. Betul, ya. Oke. Oke, mudah-mudahan ini sudah mulai bergerak ya perekonomian kita. Nah, kalau kita misalnya pemerintah pun pasti tidak menginginkan untuk memilih apakah kesehatan yang didahulukan atau perekonomian yang didahulukan. Artinya dua-duanya memang harus dijalankan seperti yang saat ini gitu. Tapi masih banyak juga masyarakat kita yang bingung dengan kondisi saat ini, Pak Kadis, karena kekhawatiran mereka terhadap COVID itu juga masih banyak, termasuk juga kekhawatiran terhadap perekonomian juga masih besar juga. Nah, kira-kira kalaupun kedua sektor ini atau kedua bidang ini memang harus berjalan secara beriringan, apa yang mesti dilakukan baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat sehingga benar-benar bisa berjalan tanpa harus ekonomi kita jalan tapi kesehatan masyarakat kita banyak yang terabaikan, misalnya kesehatan jalan, perekonomian yang terabaikan. Nah, kira-kira untuk bisa berjalan dua-duanya secara beriringan menurut Pak Kadis ini seperti apa, Pak Kadis? Iya, sekarang ini kan sebenarnya kita sudah masuk ke arah itu, jalan beriringan ya. Meskipun tetap kita memprioritaskan kesehatan. Seperti contoh sekarang ini dengan berhentinya pengumuman jumlah terdampak di sosial media, di televisi, ini berpengaruh terhadap masyarakat untuk bisa berani untuk melakukan aktivitas ekonomi. Selama itu ditampilkan terus, ini akan menakut-nakuti masyarakat yang bisa berakibat mematikan imun juga ya. Dengan seperti ini ya, cuma memang ya kita tetap menekankan, baik khususnya di pemerintah itu menekankan bahwa segala aktivitas tetap patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19, di mana ada kegiatan harus tetap pakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan, dan kita harus selalu curiga sama orang bahwa dia membawa virus. Nah, supaya kita tidak menganggap enteng, tidak menganggap remeh, karena virus ini memang ada. Virus ini tidak bisa dilihat. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian seperti contoh, ada teman saya menyampaikan informasi bahwa saya ini lagi susah ini, Pak Kadis, karena usaha saya minus. Saya harus membayar gaji, saya harus operasional, saya bayar, tapi pendapatan sedikit. Saya tanya usahanya apa? Rumah makan. Kemudian saya coba cek ke tempat makan itu, ya memang tempat makannya sepi sekali karena dia sangat ketat menerapkan standar COVID itu, di mana di depan di sana harus cuci tangan, kemudian harus pakai gun ke kepala, dan yang lebih parah lagi masuk ke dalam itu wajib pakai masker selama masuk sampai dalam, padahal usahanya ini rumah makan. Saya bilang, oh tidak ada yang masuk ke warung kamu kalau begini gitu. Yang penting kalau sudah ukur suhu darah, cuci tangan, selesai. Jangan wajibkan lagi pakai masker, karena kalau orang di dalam makan tidak pakai masker. Masker itu di tas. Nah, seperti saya coba lihat yang lain, rumah makan sudah berkembang. Kenapa? Karena tidak dilarang orang pakai masker ke dalam gitu. Kalau di luar harus pakai masker. Yang wajib pakai masker di dalam rumah makan adalah pelayan kamu, petugas kamu yang pakai masker gitu.
Akhirnya setelah itu diterapkan, alhamdulillah sudah kembali, sudah mulai pemasukannya sudah meningkat, sudah mulai normal ya. Mesti memang ada strategi-strategi khusus untuk kita lakukan hal ini. Artinya tetap kita terapkan standar protokol COVID-19 itu, tapi harus ada hal-hal yang kita siapkan untuk bisa mempermudah melayani pelanggan kita, tidak mempersulit, karena pelanggan itu adalah raja kita, pelanggan itu bapak untuk kita. Nah, kalau pelanggan kita persulit, dia akan pergi, dia banyak pilihan untuk mencari tempat. Seperti itu, beli Bali. Ya. Terakhir, ini Pak Kadis, kalau tidak salah saya lihat di media sosialnya Pak Kadis sempat mengunjungi teman-teman kita yang masih mengalami musibah di Utara, Pak Kadis ya, yang masih mengungsi, tapi mereka sudah memproduksi di situ, ada kerajinan-kerajinan dari dari lontar, kalau tidak salah dari kain bekas dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk bisa membantu mereka memasarkan hasil kerajinannya? Ya, jadi memang saya sudah 2 kali ke Masamba, itu meninjau langsung teman-teman kita pelaku usaha di sana, khususnya usaha mikro, untuk bagaimana bisa bangkit kembali, karena pasti teman-teman pelaku usaha mikro yang terdampak banjir bandang di Masamba itu, dengan modalnya yang sangat kecil, dengan bencana ini pasti dia habis sama sekali, tidak ada apa-apa. Sehingga kami coba memberikan pelatihan soft skill supaya ada pilihan kira-kira usaha apa yang bisa dibuat setelah mereka kembali normal. Tapi mereka sebagian besar masih ada yang tinggal di camp pengungsian. Ya. Di sana ada 3 tempat pengungsian, mereka bisa tinggal di sana. Sehingga dia bingung mau bikin apa, karena mereka tinggal di bawah tenda. Sehingga kemarin ada banyak sekali bantuan baju bekas yang sebenarnya baju bekasnya tidak layak untuk mereka pakai, karena sudah ada yang sobek-sobek. Nah, inilah yang dimanfaatkan, tidak dibuang. Itu dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan. Mereka dilatih untuk gesek butuh kaki, ya. Itu sudah dijual. Dan alhamdulillah menjadi sumber pendapatan bagi sebagian ibu-ibu yang tinggal di pengungsian, karena itu dijual antara 20 sampai 30 ribu per satu gesek kaki itu. Nah, ini salah satu. Tapi kami juga tetap memberikan pendampingan bekerjasama dengan Dinas Koperasi di Luhut Utara untuk bisa mengawal. Seperti contoh saat ini ada bantuan permodalan bagi usaha mikro, ini kita input bola. Kita temani dia bagaimana mereka bisa memasukkan data-datanya, sehingga dengan modal yang didapatkan dari bantuan modal yang didapatkan dari Presiden, itu bisa menjadi pemicu untuk memulai kembali usahanya. Seperti itu, Beli Bali. Baik, statement terakhir untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini, apa yang bisa disampaikan Pak Kadis? Ya, jadi terima kasih sudah mengundang untuk bisa live di Instagram. Terus terang ini saya baru pertama di Instagram, makanya tadi masih lama bingung-bingung untuk bisa masuk ke nanti Beli Bali yang ngajar ini bisa masuk ke sini. Oke, nanti jadi, kita ini ulang lagi. Iya, jadi pertama kita tidak pernah berhenti, bahwa kalau ada bencana itu menjadi amal buat kita. Baik itu di Masamba maupun pandemik ini. Di masa pandemik ini banyak orang susah. Nah, ini kesempatan buat kita kalau bisa memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, itu menjadi amal. Jadi manfaatkan ini kesempatan, jangan malah menambah susah orang. Nah, hari ini saya di kantor ini pagi ini sampai dengan sore jam 3 saya didatangi pelaku usaha mikro, lebih dari 1.000 datang sini untuk menyetorkan datanya. Meskipun bukan kewajiban saya sebenarnya untuk ini bisa mereka lakukan di kota, tapi kami membantu membuka karena kesempatan buat mereka. Dan kesempatan ini kalau lewat berarti mereka tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang selalu sampaikan, bahwa setiap bekerja harus kita orientasikan bahwa kita melakukan ibadah, kita berbuat sesuatu untuk menjadi amal buat itu. Barangkali Beli Bali. Baik, masih banyak yang ingin saya obrolin Pak Kadis, tapi waktu kita sudah mepet ya, karena sudah 1 jam kita ngobrol tanpa terasa. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali Pak Kadis untuk membicarakan hal lain yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM, apakah dengan cara seperti ini lagi, atau mudah-mudahan bisa kita bertemu langsung Pak Kadis ya, kondisinya sudah semakin baik. Baik, sehat selalu Pak Kadis. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup Pak Kadis. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk sudah menyaksikan obrolan saya dengan
Baik, terima kasih